Selamat pagi saudara-saudara semua. Saya ingin mengucapkan juga selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dan juga selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32. Kita bersyukur untuk dua peristiwa yang luar biasa itu. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan semacam refleksi terhadap Gereja Kristen Indonesia, tetapi juga refleksi terhadap kebangsaan dan keindonesiaan. Ada tiga hal yang saya ingin refleksikan, saudara-saudara. Yang pertama tentang kesan saya terhadap Gereja Kristen Indonesia. Pendeta Nathan Setiabudi, mantan ketua sinode Gereja Kristen Indonesia dan juga mantan ketua umum PGI pernah bertanya kepada saya, apa responmu atau apa kesanmu ketika kamu ada sebagai seorang yang non-Tionghoa di tengah-tengah mayoritas Tionghoa di dalam gereja-gereja Kristen Indonesia ini. Saya katakan kepada Pendeta Nathan bahwa saya belajar banyak tentang etos kerja. Karena apa, saudara-saudara? Karena ketika saya masih remaja maupun pemuda, saya punya banyak sekali teman-teman aktivis gereja, dan saya melihat mereka ini calon dokterandes, calon insinyur, calon dokter gigi, calon arsitek, calon sarjana hukum, calon sarjana ekonomi, dan banyak yang hebat-hebat. Dari situ, saudara-saudara, saya terperangah dan saya langsung berpikir dalam hati saya, ini harus membuat saya juga menjadi pembelajar yang baik, pekerja yang keras, supaya saya tidak menjadi orang terpuruk dan saya menjadi orang-orang yang berhasil seperti teman-teman saya, seperti sahabat-sahabat saya. Dari situ, saudara-saudara, saya belajar betapa etos kerja dari teman-teman Tionghoa ini luar biasa. Dan ketika saya belajar lebih banyak lagi, saya menyadari betapa banyaknya orang-orang Tionghoa atau keturunan Cina yang ada di Amerika Serikat, misalnya San Francisco, yang ada di Washington DC, mereka majunya luar biasa. Di Hawaii, ekonominya juga dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Di Singapura, di Malaysia, di Filipina, di Vietnam, termasuk di Indonesia, ekonominya dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Mengapa begitu? Ini salah satunya, saudara-saudara, karena etos kerja keras yang luar biasa yang teman-teman Tionghoa itu miliki. Oleh karena itu, saya belajar banyak sekali dari teman-teman Tionghoa ini. Saya berusaha menjadi pembelajar yang baik, menjadi pekerja keras, dan oleh karena itu bagi saya ini kesempatan yang berharga, boleh terlibat di dalam lingkungan GKI yang membuat saya menjadi seperti saya sekarang ini. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang ingin saya katakan adalah tentang kontribusi Gereja Kristen Indonesia di dalam gerakan oikumenis. Seperti Anda ketahui bahwa sebetulnya ada 325 sinode gereja yang tercatat di Kementerian Agama. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, di antara 325 gereja ini yang tercatat di Kementerian Agama, Gereja Kristen Indonesia satu-satunya gereja di tengah-tengah banyak gereja yang terpecah belah yang bisa mempersatukan diri. Tadinya ada 3 gereja, yaitu Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah. Tetapi ketiga gereja ini sepakat untuk mempersatukan diri menjadi Gereja Kristen Indonesia. Dan saya percaya bahwa kekuatan mempersatukan diri ini hanya bisa terjadi oleh karena pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Dan ini adalah kontribusi besar GKI bagi gerakan oikumene. Hal yang ketiga, saudara-saudara, yang saya ingin sampaikan juga adalah relasi Gereja Kristen Indonesia ini dengan kebangsaan dan keindonesiaan. Saudara-saudara, meskipun GKI ini bukanlah satu gereja yang sempurna, kita juga masih banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi sebagai gereja GKI ini berupaya keras
untuk menjadi bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Dan itu bisa terlihat dari awal berdirinya Gereja Kristen Indonesia. Para pendiri dari gereja ini, saudara-saudara, sengaja memilih Gereja Kristen Indonesia. Bukan namanya, bukan Gereja Kristen di Indonesia. Apa bedanya Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Kristen di Indonesia? Bedanya begini. Kalau Gereja Kristen di Indonesia, artinya Indonesia itu cuma lokasi. Tetapi Gereja Kristen Indonesia mengatakan bahwa Indonesia itu bukan sekedar lokasi, tetapi adalah identitas kita. Oleh karena itu, bagi para pendiri Gereja Kristen Indonesia, identitas kita sebagai orang GKI adalah 100% Kristen dan 100% Indonesia. Itulah yang kita ingatkan terus-menerus kepada jemaat GKI dimanapun, bahwa kita 100% Indonesia, 100% Kristen. Itulah sebabnya kita berupaya sebagai GKI itu memberikan kontribusi, memberikan partisipasi di dalam kebangsaan maupun di dalam keindonesiaan. Dan saudara-saudara, di dalam partisipasi dan kontribusi inilah Gereja Kristen Indonesia menggunakan strategi garam. Apa artinya? Pada tahun 1976, saudara-saudara, saya ingat Bung Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia, pernah mengatakan bahwa ada dua strategi di dalam kehidupan, yaitu strategi gincu dan strategi garam. Strategi gincu katanya adalah kontribusinya tidak terlihat sama sekali, tetapi orangnya kelihatan. Atau institusinya kelihatan. Mungkin gerejanya kelihatan di mana-mana. Gedungnya kelihatan. Ibadah-ibadahnya kelihatan. Orang-orangnya ramai datang kelihatan. Tetapi kontribusinya di dalam kebangsaan dan keindonesiaan tidak terasa. Sebaliknya, saudara-saudara, di dalam strategi garam, mungkin dia tidak kelihatan, saudara-saudara. Tidak terlihat, tetapi terasa kehadirannya. Kehadiran yang memberikan kontribusi di dalam keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini terasa. Dan ini lebih penting. Ya, strategi garam. Dan GKI menggunakan strategi garam karena memang Alkitab mengatakan, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Artinya mungkin kamu tidak terlihat kehadiranmu, tetapi orang bisa merasakan pekerjaanmu, karyamu, cintamu untuk membangun Indonesia yang penuh dengan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya GKI senantiasa hadir di mana-mana, tetapi kadang-kadang tidak terlihat, tetapi terasa kehadirannya karena GKI ingin membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, di tengah-tengah multikrisis akibat pandemi COVID-19 dan di tengah-tengah pluralitas kemajemukan bangsa dan di tengah-tengah kemiskinan bangsa ini, kita, Gereja Kristen Indonesia, didorong lebih keras lagi, berupaya lebih keras lagi di dalam pelayanan kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, di mana keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan boleh terasa di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua, Tuhan memberkati GKI, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.